selamat siang. Perkenalkan nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 3. Di sini di ujian tengah semester saya diberikan kesempatan oleh dosen pengampu saya, Bapak Rahmat Pramukti, untuk mempresentasikan mata kuliah perpajakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah pajak, namun pengertiannya sesungguhnya masih belum jelas artinya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Nomor 6 di tahun 1983, yakni tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang memang bersifat memaksa tapi berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan akan kita bahas di slide selanjutnya. Pengertian pajak, pajak dipungut oleh negara tidak tanpa dasar, sudah pasti ada dasar hukumnya yang jelas, yang memuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam pemungutan pajak. Pelaksanaan pajak dan atau pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 23A, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Lalu, selanjutnya adalah definisi pajak menurut para ahli, diantaranya menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, sarjana hukum, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain adalah iuran dari rakyat kepada negara. Lalu yang kedua adalah pemungutan berdasarkan undang-undang. Lalu yang ketiga adalah tanpa jasa timbal yang langsung dapat dituju atau kontraprestasi. Lalu yang keempat, definisi digunakan juga untuk membiayai pembangunan negara. Nah, pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak. Di antaranya adalah pajak dipungut berdasarkan norma umum dan undang-undang. Lalu tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung. Lalu selanjutnya iuran rakyat kepada negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan selanjutnya diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan pajak tersebut terdapat surplus yang dipergunakan untuk membiayai publik atau investment. Lalu yang terakhir adalah mempunyai tujuan budgeter, anggaran, dan regulate atau mengatur. Fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat, di mana fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonominya di masyarakatnya selalu meningkat dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. Dan ini dikutip dari salah satu buku para ahli yaitu Rahayu pada bukunya tahun 2010. Lalu pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi dan fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Di antaranya ada fungsi budgeter atau fungsi keuangan sumber keuangan negara.
lalu ada fungsi pemerataan atau fungsi distribution, lalu ada fungsi reguler atau pengatur, lalu ada juga fungsi stabilitas. Di mana fungsi anggaran ya akan saya bahas dari fungsi anggaran atau budgeter adalah fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara, di mana pembiayaan ini dapat dilakukan dalam anggaran pendapatan dan biaya negara APBN. Dan anggaran pendapatan dan belanja negara, baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin. Lalu adalah selanjutnya adalah fungsi regulate atau mengatur, di mana fungsi ini menitik beratkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang memang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah fungsi pemerataan, di mana fungsi pemerataan ini pajak mempunyai fungsi yang artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Dan selain 3 fungsi di atas, pajak juga mempunyai fungsi sebagai stabilisasi, di mana stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi ataupun masalah deflasi. Selanjutnya, kita masuk tentang jelaskan gambaran tentang pajak di masa mendatang. Seperti halnya negara demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, begitu pula dengan pajak. Bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sendiri. Maksud dari hal tersebut yaitu di mana penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak atau berasal dari kekayaan alam yang terdapat di dalam negara tersebut, yang harus dibayar oleh rakyat atau bisa juga disebut sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan mensejahterakan rakyat umum. Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak pembangunan tidak akan berjalan. Dan jika pembangunan tidak berjalan, maka pemerintahan tidak dapat mensejahterakan rakyat. Justru itu tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada saat ini. Jadi, dengan kita tidak membayar pajak, maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Maka dari itu, marilah kita taat membayar pajak. Contoh salah satu, objek pajak adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan untuk pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh dan aplikasi pelaksanaannya. Jawabannya adalah pajak merupakan sejumlah uang yang memang harus dibayarkan masyarakat kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan penerapan Undang-Undang Dasar Indonesia. Pajak digunakan pemerintah untuk keperluan rakyat agar makmur dan sejahtera. Nah, contoh aplikasi pelaksanaannya. Apabila untuk membangun perbaikan jalan yang dilewati oleh masyarakat setiap harinya,
pembangunan jalan tol atau transportasi umum, dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan masyarakat. Sekarang, kita masuk ke soal kedua. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final. Bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan juga analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final tersebut. Jawabannya adalah, pajak final adalah pajak yang memang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Lalu contohnya adalah pajak atas sewa tanah atau bangunan, PPh final UMKM, pajak atau jasa konstruksi, atau pajak atas penjualan saham. Pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Lalu analisis, pemerintah menetapkan PPh final adalah untuk apa? Untuk meringankan beban WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan. WP adalah wajib pajak. Ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha, lalu juga memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Untuk soal yang ketiga, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai dia bekerja sampai dengan saat ini. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok adalah 22 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar 500.000. Iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma adalah 400.000. Bapak Kusuma telah menikah. Istrinya bekerja di tempat lain dengan jumlah anak sebanyak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil sebesar 7 juta per bulan, terus tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta per bulan, lalu dapat juga fasilitas satu buah handphone BlackBerry senilai 5 juta rupiah, terus tagihan biaya komunikasi beserta biaya langganannya yang dibayarkan bulan Desember sebesar Rp500.000. Lalu pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Yang diminta adalah hitunglah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember. Perhitungannya adalah gaji pokok 22 juta ditambah dengan tunjangan mobil sebesar 7 juta, ditambah dengan tunjangan rumah sebesar 6 juta, ditambah dengan premi jam sostek yang dibayarkan perusahaan sebesar 500.000. Totalnya adalah 35 juta. Lalu untuk biaya jabatan, rumusnya adalah 5% dikali 22 juta maksimal, yaitu sebesar 500.000. Lalu iuran pensiun yang dibayar individu sebesar 400.000. Biaya pengurang, termasuk biaya pengurang setelah ditotal adalah 900.000. Lalu untuk penghasilan neto per bulan adalah 34.600.000. Nah, penghasilan neto atau neto ini adalah per tahun dikali 7 ya, adalah Rp242.200.000. Lalu wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Menikah dengan statusnya yaitu tunjangannya 4.500.000, tanggungan dikali 3 masing-masing 4.500.000, PTKP sebesar 72 juta, setelah dijumlah sebesar 72 juta, penghasilan kena pajak sebesar 170.200.000. Nah, untuk PPh terhutang sampai dengan 50 juta dikali 5%, yaitu 2.500.000. Lalu 120.200.000 dikali 15% dapatnya adalah 18.030.000. Nah, 22.500.000 ditambah dengan 18.030.000 hasilnya adalah 20.530.000. Ini adalah PPh terhutang atas gaji. Nah, PPh sebulan adalah Rp2.932.857. Nah,
Untuk perhitungan PPh 21 atas bonus, gaji tunjangan pokok atau gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta. Besarannya adalah 154 juta. Lalu ada tunjangan mobil 7 bulan, selama 7 bulan dikali 7, hasilnya adalah 49 juta. Tunjangan rumah sebesar 6 juta dikali 7 bulan adalah 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500.000 adalah 3.500.000, bonus yang didapatkan adalah 50 juta, penghasilan bruto per tahun per kerja adalah 298.500.000. Nah, untuk biaya jabatan, perhitungannya adalah 7 bulan dikali 500.000 sebesar 3.500.000, biaya pensiun 7 bulan dikali 400.000 sebesar 2.800.000, itu termasuk biaya pengurang, totalnya adalah 6.300.000. Lalu untuk penghasilan neto per bulan periode kerja yang didapatkan adalah 292.200.000, untuk PTKP-nya adalah 72 juta, dan penghasilan kena pajak setelah dikurangi adalah 220.200.000. Lalu untuk PPh terhutang sampai dengan 50 juta dikali 5%, maka yang didapatkan adalah 2.500.000. Lalu 170.200.000 dikali 15% sebesar 25.530.000, dan ini ditambah dengan 2.500.000. Totalnya adalah 28.030.000, dan ini termasuk PPh terhutang atas gaji dan bonus. Nah, untuk PPh atas gaji didapatkan nilainya adalah 20.530.000. Dikurangi dengan 28.030.000, maka hasil yang didapatkan adalah 7.500.000. Lalu untuk PPh yang harus dipotong adalah 2.932.851 rupiah. Untuk PPh 21 atas gaji bulan Desember adalah 7.500.000 rupiah, dan ini ditambahkan totalnya adalah 10.500.000, dan itu termasuk dalam PPh 21 atas bonus. Nah, untuk soal nomor 3. Selama bulan Desember, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Intan. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 adalah 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 juta dikali 2 juta, sama dengan 24 juta. Untuk wajib pajak sebesar 15.840 rupiah, di mana jumlah PTKP adalah 15.840.000, sedangkan penghasilan kena pajak adalah 8.160.000. Nah, untuk PPh terhutang ya 5% dikali 8.160.000 sama dengan 408.000. PPh terhutang sama dengan 408.000, lalu PPh 21 yang dipotong ya dikali 12 adalah 34.000. Soal nomor 3 untuk Tita adalah Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Tita. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 berarti perharinya adalah 250.000. Upah sehari di atas 150.000 batas PKP sama dengan 150.000. Penghasilan kena pajak adalah 100.000. Upah borongan terhutang pajak 4 kali 100.000 sama dengan 400.000, dan PPh 21 yang terhutang 5% dikali 400.000 adalah yang harus dibayarkan 20.000. Lalu soal 3, Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara. Honornya adalah sebesar 15 juta rupiah. Maaf, ini nolnya kurang 1. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Pak Hermawan. Jawabannya adalah PPh 21 atas honor penceramah bukan pegawai yang berkesinambungan,
PPh 21 terhutang 5% dikali 50% dikali 15 juta. Maka yang harus dibayarkan PPh 21-nya adalah 375.000. Nah, untuk Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per USD atau US dollar. Mr. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith. Jawabannya adalah Mr. Smith masih dikategorikan wajib pajak dengan namanya sendiri. Perhitungannya adalah PPh 26 terhutang sama dengan 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 US per US dollar sama dengan 5.400.000. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima dan dipelajari dengan baik-baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. See you, bye-bye.